siwahu naqisah, selain daripadanya berarti memiliki kekurangan. Jadi orang yang menganut din dengan benar berarti dia menerima kebajikan. Manusia yang sempurna ialah orang yang menganut Islam dengan benar. Kita tanya, siapa manusia yang pernah sampai kepada Allah? Rasulullah SAW. Berarti ketika ada orang ingin sampai kepada Allah tanpa melalui jejak dari jejak-jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkinkah ia akan sampai kepada Allah atau tersesat? Kalau begitu, kalau dia sempurna, ia menerima atau menolak? Kalau sempurna, sesuatu yang sempurna, mungkin nggak dia bisa menerima? Hah? Nggak menerima ya? Berarti menolak. Jadi saya ulangi kembali, ketika manusia berpegang teguh dengan ajaran din ini berdasarkan ilmu, iman dan yakin, dia pasti menolak sesuatu yang tidak bersumber dari Islam itu sendiri. Kalau begitu kita tanya, wa ma hiyal Islam? Wa ma huwal Islam? Apa Islam itu? Kalau begitu Islam itu apa? Kalau ditanya apa itu Islam? Islam ya din. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Materi atau bukan? Materinya apa? Yang turun dari langit. Salah. Ya, apa bentuk risalah? Al-Quran. Iya atau tidak? Apa itu Islam? Din. Apa dia? Turun dari mana, datang dari mana? Sama. Allah mengatakan, kalau Anda mengatakan risalah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu. Action atau tidak? Untuk diperlihatkan dan ditampakkan atau tidak? Idhar, untuk ditampakkan atau tidak? Diamalkan atau disembunyikan? Nah, tanya umat Islam ini mengamalkan atau menyembunyikan? Aneh nggak orang Islam ini? Aneh nggak orang Islam yang sekarang ini? Sangat amat aneh. Saya lanjutkan kembali. Apa itu Islam? Apa itu din? Risalah. Dari mana dia? Bentuknya apa? Ini risalah. Pilihnya mana muslim? Bukankah ini perkataan nabinya? Bukan 53 ayat 4. Bukan 69 ayat 43 sampai 46. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu ash-shadidul quwa
الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. Baik, saya ulangi kembali. Ente siap terjemahnya mau nih? Apa ini? Ini risalah. Risalah. Ini merupakan risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kata Allah apa? Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Bahasa Arabnya berbunyi wa ma yantiqu. Ulangi. Dan tiadalah yang diucapkannya Stop. Anil hawa. Menurut kemauan hawa nafsunya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berujar berdasarkan hawa nafsunya. Tidak ada berkata Al-Qur'an di situ. Seluruh ucapan Rasul. Lanjut. Ucapannya itu tiada hanya wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ucapannya itu diajarkan oleh Jibril. Wahyu itu bukan kalau yang diajarkan oleh Jibril. Allah mengatakan allamahu. Diajarkan atau bukan? Syadidul quwwa. Jibril. Ini ucapannya bukan? Ini ucapannya. Risalahnya bukan? Risalahnya. Berarti ini dua risalahnya. Sepakat. Berarti dua ini din. Sepakat. Berarti di luar ini bukan din, khurafat. Kalau kita sepakat dua inilah merupakan din, berarti di luar ini sesuatu yang menyalahinya. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para as-sahabah. Berarti bagaimana memahami dua hal ini? Dari mana? Bagaimana kita memahami dua hal ini? Dari mana kita mendapatkan pemahaman? Sahabat. Dari sahabat. Dari sahabat. Berarti pengguna dua hal ini tanpa ada menggunakan pemahaman sahabat keliru. Sepakat ya? Jadi kalau ditanya apa itu din, ini dia. Apa itu risalah? Ini dia. Di luar ini bukan din dan bukan risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu sekarang apa itu din. Apa itu agama? Ini dia. Bagaimana memahaminya? Melalui as-sahabatu ridwanullah ta'ala anhum ajma'in. Bagaimana kata sahabat tadi? Dia berkata dalam hadis itu 18:14. Tanyaku, apa cacatnya? Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu kaum atau bangsa membuat peraturan perundang-undangan di luar sunnahku. Lihat sahabat caranya bertanya dari awal. Dari pertama. Dari Hudzaifah Ibnu Al-Yamani radhiyallahu an. Dari Hudzaifah Ibnu Al-Yamani. Hudzaifah itu orang penduduk Yaman aslinya. Lalu menjadi sahabat Nabi. Dia bertanya kepada Nabi SAW. Isi pertanyaannya, biasanya orang banyak bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebajikan, tetapi aku bertanya kepada beliau tentang kejahatan, karena aku takut kejahatan itu menimpaku. ini bukankah berita dari sahabat? Ya. Bukankah di sini letak pemahamannya? Berarti di luar sunnah, di luar athar sahabat tidak ada pemahaman. Siapapun dia, alim dari manapun dia, ketika dia menyalahi Allah, Rasulnya dan sahabat, salah atau benar? Salah. Saya tanya
imam 4 mazhab yang paling top itu Imam Ahmad rahimahullah wa arda, karena beliau hafal 1,5 juta hadis. Wong kiai belum tentu hafal 30 juz, hafal 30 juz saja sudah bilang wow hebat benar. Ini yang dihafal bukan lagi Quran. Kalau Quran itu kan paling mudah menghafalnya, sangat tidak susah. Quran itu satu bacaan yang paling tidak susah menghafalnya, paling mudah dihafal. Hanya mau apa enggak orang itu, azam atau tidak, tawakal atau tidak, niat dan bulat atau tidak, cinta apa tidak, suka atau tidak. Nyanyian itu kalau selalu diulang-ulang hafal nggak? Oh, ngaji aja sehari 1 juz aja enggak. Pada sahabat itu sehari ngaji minimal 3 juz. 3 juz sehari, nggak susah ngaji 3 juz itu. 3 juz berarti berapa lembar? 30 lembar. Anda baca novel sehari berapa lembar? Baca koran berapa? Hanya kemauannya nggak ada. Dia tidak belajar tajwid, tidak mempelajari aqidah, maka dia tidak menikmati baca Al-Quran. Ada orang baca Quran kayak diuber setan. Lah, Imam Ahmad itu hafal 1,5 juta hadis. Yang anak tanya, setiap perkataan Imam Ahmad yang menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah salah atau benar? Salah. Berhak nggak beliau untuk berpendapat? Berhak, karena kapasitas. Boleh atau tidak diamalkan? Nah, kalau menyalahi. Tetapi kalau tidak menyalahi, boleh nggak diamalkan? Boleh. Kalau yang Nasrani atau Yahudi, apapun dikatakan oleh alim mereka, mau salah mau benar, jalan. Kita harus berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Buka surat 9 At-Taubah. Ciri khas Nasrani dan Yahudi, la'natullah alaihim ajma'in. Ayat 30, wattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Siap tafsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun. Dapat ya? Baca. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ulangi. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Top. Yang akan kita bahas ini. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan rahib mereka, para pendeta dan pastor mereka, dan orang-orang Nasrani Yahudi menjadikan rahib-rahib mereka itu pastor, rahib-rahib mereka itu, tokoh-tokoh agama mereka itu, kedua jenis agama ini menjadikan mereka sebagai Rabb, Tuhan, Rabb. Maksudnya apa? Firman-Nya,
Mereka telah menjadikan orang-orang yang alimnya ada dan para rahim sebagai Rob selain Allah. Begitu juga dengan Al-Masih bin Maryam. Imam Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Jarir meriwayatkan melalui beberapa jalur dari Adi bin Hatim bahwa ketika sampai kepadanya dakwah Rasulullah SAW, ia lari ke negeri Syam. Tahu Anda Syam? Syria. Di mana pada zaman jahiliyah ia telah masuk ke dalam agama Nasrani. Lalu saudara perempuan dan sejumlah orang dari kaumnya tertangkap dan menjadi tawanan di tangan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW melepaskan saudara perempuannya dan pulang menemuinya. Nah, jadi melepaskan saudara perempuannya Adi. Tadi lanjut. Lalu perempuan tersebut memberikan dorongan agar Adi memeluk Islam dan datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Adi pun datang ke Madinah. Pada saat itu Adi adalah ketua suku Tai. Dia merupakan ketua suku Tai yang menganut Nasrani. Datang kepada Rasulullah SAW. Lanjut. Ayahnya adalah Hatim At-Tai yang terkenal dengan sikap dermawannya. Ketika ia datang ke Madinah, semua orang membicarakannya. Ia menjumpai Rasulullah SAW dengan menggunakan kalung salib yang terbuat dari perak. Nah, sudah ada belum salib? Dia datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan berkalung salib ini Adi. Lalu saat itu Rasulullah SAW membaca ayat, mereka telah menjadikan orang-orang alimnya dan para rahib sebagai Rob selain Allah. jadi Rasulullah SAW sedang membaca ayat 31 dari surat At-Taubah. Lalu ayat itu kedengaran di kuping Adi. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan alim ulama mereka dan rahib mereka sebagai selain daripada. Kira-kira bagaimana? Jawab lanjut. Ia berkisah, maka aku berkata, mereka tidak beribadah kepadanya. Adi berkata, maka Rasulullah Adi berkata apa? Maka mereka tidak beribadah kepadanya. Orang-orang Nasrani itu tidak beribadah kepada pastor dan pendetanya dan rahibnya. Kata Adi menjawab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, maka Rasulullah SAW mengatakan, apa kata Rasulullah SAW mendengarkan jawaban Adi? ya, para rahib itu mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Lalu mereka mengikutinya. Rahib itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, lalu diikuti oleh pengikutnya. Lalu, itulah bentuk beribadah kepadanya. itulah beribadah, makna beribadah kepada orang tersebut. Faham? Faham? Ngerti Anda? Seorang ulama mengatakan suatu halal ataupun haram, lantas diikuti oleh umatnya, pengikutnya, tanpa memeriksa terlebih dahulu dalam kitab dan sunnah. Dia telah menjadikan kiai ini menjadi Allah selain menjadi Rab, menjadikan dia menjadi Rab selain daripada Allah. Jelas ini. Jadi kita harus sepakat terlebih dahulu bahwasanya ulama itu dihargai, dihormati, sopan kepada mereka, ihtiram kepada mereka, hormat, untuk mendapatkan barakah ilmu. Tetapi tidak pula dia dijadikan Rabb selain daripada Allah. Adapun Allah ketika dia mengatakan A atau B nggak perlu mikir. Kalau Allah bilang kepada Anda masuk ke dalam neraka, mikir dulu atau nyebur? Nyebur. Langsung nyebur. Teori. Kalau Rasul mengatakan kepada Anda apapun,
Kalau ia katakan nyemplung Anda ke dalam api, ke dalam sumur, Anda akan katakan apa? Anda nyemplung. Tidak ada urusan anak-anak. Sekarang RT bilang, kamu kalau mau surat ini mesti ada syarat ini, tanpa itu nggak bisa. Mau Anda apain menteri RT? Nggak ada ikut. Mungkin Anda dapat suratnya kalau nggak diikut. Nabi mau Anda sahur untuk merubah hukum? Tidak mungkin. Jadi untuk Allah dan Nabi taatnya bablas tanpa syarat. Untuk Allah dan Rasul taatnya tanpa syarat. Itu bentuk ibadah. Nabi itu diimani apa bukan? Diimani apa tidak? Yang diimani apanya? Dua yang diimani. Zatnya diimani, bahwasanya dia ada dan Nabi. Orangnya mana terlebih dahulu, orangnya sama risalahnya? Orang dulu, Anda imani dulu dia. Anda berkata, wa asyhadu anna Muhammadan, zatnya itu abduhu plus wa rasuluh. Syahadatnya terhadap zatnya Muhammad, Anda bersaksi, dan kehambaannya Muhammad SAW, bahwasanya di atasnya ialah Allah, plus risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Buka surah 4. Wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siap Muslim. Hadis 1806. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kapan dulu? Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Jadi siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Enggak bisa dikaitkan taat kepada ulama sama dengan taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Salah. Taat kepada presiden berarti taat sama Rasul, taat kepada Allah. Sama dulu. Ada aturan main dalam Islam. Dan tidak pula semerta-merta ulama itu didurhakai. Baca. Ulangi. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Jadi Rasul pun tidak bisa menghalangi Allah untuk mengadili orang yang tidak taat kepada beliau. Ulangi lagi. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. 1, 2. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, Jadi barang siapa yang tidak mentaati Rasul SAW, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. jadi bukan diutus untuk memelihara mereka sekalipun mereka tidak taat lah. Jelas. Lanjut hadis Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW sabdanya, Sabda beliau apa? setiap muslim wajib patuh dan setia terhadap pemerintah, disukai atau tidak disukainya, kecuali bila dia diperintah melakukan maksiat. Jika dia diperintah melakukan maksiat, dia tidak perlu patuh dan setia. Ada batasan apa tidak? Dan ini pun berlaku pada ulama, pada kiai dan ustaz, pada kiai khas pun berlaku ini. Tidak ada lebih khusus daripada sahabat. Ada para ulama lebih khusus daripada para ulama di kalangan sahabat.
apapun dipatuhi dengan dalil. Itulah Islam. Kita kembali kepada Islam. Apa itu Islam? Din. Apa itu din bentuknya? Al-Quran dan As-Sunnah plus manhajus sahabah ridwanullah ta'ala anhum. Tiga ini tidak boleh dilepas. Karena ahli sunnah itu memiliki dalil tiga: Al-Quran, As-Sunnah, dan atharus sahabah ridwanullah ta'ala anhum. Dan mereka disebut, ulama disebut itu sebagai warathatul anbiya. Umum apa tidak hadis ini? Lihat maknanya hadis ini. Para ulama itu pewaris Nabi. Itu mewariskan apa? Harta atau ilmu? Ilmunya Rasulullah SAW itu apa? Quran dan Sunnah. Kalau kiai buta Quran, buta Sunnah, pewaris Nabi, intinya itu. Dan bagaimana orang-orang yang menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah pakai akalnya menentang Quran itu dan Sunnah? Ini Mu'tazilah modern. Di satu sisi dikatakan dia menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, di sisi lain dia counter Al-Quran dan As-Sunnah pakai hukum akalnya. Ini penuhanan akal. Rabbuhu aqla, Rabbnya akalnya. Kalau teks hadis mengatakan A, lalu anda counter dengan teori A, apa bedanya? Kembali kepada Adi. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Adi, apa yang engkau katakan? Apakah engkau merasa terganggu jika diucapkan Allahu Akbar? Apakah engkau mengetahui sesuatu yang lebih besar daripada Allah yang dapat memberikan mudarat kepadamu? Apakah engkau merasa terganggu jika diucapkan tiada ilah selain Allah? Apakah engkau mengetahui ilah selain Allah?" Kemudian Rasulullah SAW mengajaknya untuk masuk Islam. Lalu ia pun masuk Islam dan menyaksikan kesaksian yang benar. Ia berkata, "Aku benar-benar melihat wajahnya ceria, berseri-seri." Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu dimurkai dan orang-orang Nasrani itu tersesat." Siapa ini? Yang berkata kepada dia siapa? Allah. Di depan Nasrani dan Yahudi apa tidak? Ya. Berlaku nggak untuk Indonesia agama ini? Saya tanya, berlaku nggak ini agama untuk Indonesia? Toleransi nggak tuh Nabi? Jadi, saya ulangi kembali, kita ini perlu memurnikan iman kita, memurnikan Islam kita dengan pemahaman yang benar terhadap Islam itu. Jadi saya jelaskan kembali kepada Anda bahwasannya kekacauan seseorang terhadap pemahaman dia, terhadap kekacauan seseorang terhadap Islam dalam pemahaman bisa mengakibatkan kerancuan pada dirinya tentang iman dan Islam itu sendiri. Bukankah umat Islam ini percaya pada Al-Quran dan percaya pada Sunnah? Tetapi begitu kita hadapkan dia dengan Al-Quran yang sebenarnya dan Sunnah sebenarnya, dia tetap berada ataupun kabur dalam pemahaman. Artinya apa? Kekacauan terjadi dalam pemahaman. Ini yang perlu diluruskan. Jadi orang tidak tahu apa itu Islam. Dia bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selesai? Lah, Anda mengucapkan itu kalau tidak paham maknanya, Anda pun akan kacau.
batas kafir dan Islam itu la ilaha illallah. Batas iman seseorang dan kafir seseorang ialah Muhammad Rasulullah. Nasrani jadi Yahudi beriman nggak? Iman nggak daripada Muhammad? Kafir nggak? Kalau orang Islam mengingkari Muhammad SAW, mengingkari ajarannya Muhammad, menolak ajarannya Muhammad SAW, apa bedanya dia sama Yahudi dan Nasrani? Jadi saya ulangi kembali. Sekarang orang-orang kafir ini di atas angin apa tidak? Umat Islam ini di bawah angin atau bukan? Permasalahannya sederhana. Di mana letaknya umat Islam ini sampai bisa di bawah angin dan Yahudi di atas angin? Intinya itu Al-Maidah itu. Ayat 3 tadi itu sebelum Al-Yawma. Baca terjemahan yang boleh. Nanti pegang Quran. Surat 5 Al-Maidah ayat 3 tadi. Ayat 3 sudah ditulis. Poinnya itu sebelum Al-Yawma. Sebelum Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Apa sebelum Al-Yawma akmaltu lakum dinakum? Al-Yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum. Baca. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Itu intinya. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Ya enggak? Pada hari ini kata Allah, orang-orang kafir putus asa, selesai. Dari apa? Dari agamamu, putus asa dari agamamu, habis. Karena telah disempurnakan, berat. Putus asa Yahudi dan Nasrani. Otaknya sudah tidak berfungsi. Seluruh tipu daya sudah berhenti. Kenapa putus asa itu terjadi? Karena akmalahullah. Sebelum akmalahullah, karena perintah Allah, fala takhshawhum wakhshawni. Disuruh takut kepada Allah, jangan takut kepada si kafir. Sekarang dibalik. Mungkin nggak putus asa si kafir. Yang putus asa siapa? Kalaulah orang Islam tidak berpegang teguh dengan dinnya, maka si Yahudi akan mudah membuat masalah. Begitu si Muslim itu tetap kukuh dalam dinnya, teroris katanya. Sudah berantem nggak? Jadi saya kembalikan kepada Anda bahwasanya pemahaman ini mahal. Saya sarankan Anda membeli 2 buku ini. Sama ini. Ini Anda tulis judulnya, penulisnya, penerbitnya. Cukup sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi